Pace EBD. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selamat hari Minggu dan selamat berjumpa kembali dalam permenungan kita pada hari ini, pada hari Minggu Paskah yang kelima. Kita sebagai seorang Katolik yang baik tentu pernah mendengar lagu Yesus Pokok Anggur yang biasanya dinyanyikan oleh anak-anak Asmika atau anak-anak sekolah minggu. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya, pastilah kau akan berbuah. Lagu ini merupakan sebuah refleksi harmoni dari bacaan Injil pada hari ini. Yesus mengatakan bahwa akulah pokok anggur yang benar. Saudara-saudari yang terkasih, dalam Perjanjian Lama, alegori atau kiasan mengenai pokok anggur ternyata sudah digunakan oleh para nabi, Nabi Hosea, Yeremia, dan Yeskiel untuk menggambarkan ketidaksetiaan bangsa Israel kepada Yahweh dan hukuman yang akan menimpa mereka. Para nabi menghiaskan bangsa Israel sebagai pokok anggur, tetapi pokok anggur yang sudah rusak dan tidak berbuah. Yesus juga menghiaskan dirinya dengan pokok anggur yang benar dan para murid sebagai ranting-rantingnya. Yesus dan Israel sama-sama sebagai pokok anggur, tetapi kata sifat benar sengaja dipertentangkan dengan yang rusak untuk bangsa Israel. Dengan demikian, kiasan pokok anggur yang benar dan ranting-rantingnya dimaksudkan untuk menggantikan Israel yang sudah rusak dan tidak berbuah itu dengan Yesus dan para muridnya sebagai Israel yang benar dan berbuah melimpah. Jaminan bagi mereka yang sudah rusak dan tidak berbuah adalah mendekatkan diri dengan erat bersama Yesus, pokok anggur yang benar. Bapak, Ibu, teman-teman yang terkasih, kalau kita mengamati pohon anggur, jelas bahwa hanya cabang yang melekat pada batang akan tetap hidup karena ia dapat menerima sari makanan dari batang anggur. Dengan demikian, ia juga akan menghasilkan buah anggur yang melimpah. Sedangkan ranting yang tidak melekat pada batang anggur akan menjadi kering karena tidak menerima sari makanan sumber hidup, lalu ia akan mati. Suatu perumpamaan yang sangat jelas yang diperdengarkan kepada kita mau mengungkapkan bagaimana seharusnya seorang beriman berhubungan dengan Tuhan Yesus. Yesus yang digambarkan sebagai batang anggur yang mengandung dan menyalurkan sari kehidupan ilahi. Orang-orang yang percaya kepadanya adalah seperti ranting-ranting yang melekat pada batang itu, sehingga mereka selalu menerima kehidupan dari Tuhan dan menghasilkan buah berlimpah. Seperti para murid yang selalu bersama-sama dengan Yesus, sesudah menjadi murid-muridnya, mereka menjadi ranting yang berbuah karena tinggal bersatu dengan pokoknya, yaitu Yesus Kristus. Lalu, buah apa yang akan dihasilkan oleh para murid itu? Buah itu adalah buah kasih.
jika mereka tinggal dalam kasih Yesus. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku akan mengasihi kamu. Tinggallah dalam kasih-Ku itu. Kasih Allah adalah sumber kasih Yesus kepada murid-muridnya. Bapak Ibu, teman-teman yang terkasih, kasih Yesus adalah bentuk konkret dari kasih Allah Bapa yang dapat membersihkan para murid sehingga mereka dapat banyak berbuah dengan satu syarat, tetap tinggal dalam kasih Yesus. Pesan yang dapat kita ambil dari perumpamaan pokok anggur antara lain pertama adalah Yesus adalah sumber kehidupan kita. Hanya kalau kita, aku, bersatu dengan Dia, menjalankan kehendak-Nya, mendengarkannya, kita semakin berkembang sebagai seorang yang sungguh beriman. Kita tidak dapat secara gampangan meninggalkan Yesus dan murtad mengkhianati Dia. Iman kita tanpa hubungan pribadi dengan Yesus akan kosong belaka, meski banyak hal yang telah kita lakukan. Kasih-Nya lah yang akan memberikan sumber kehidupan kita secara terus-menerus. Lalu yang kedua, kita masing-masing disatukan dalam pokok anggur yang sama. Kita makan dari sumber hidup yang sama dan tergantung pada sumber yang sama. Maka kita yang percaya kepada Yesus, entah bagaimanapun keadaan dan situasinya, kita adalah satu saudara yang disatukan dengan Yesus yang sama. Dengan demikian, tidak ada lagi yang namanya perpecahan di dalam gereja, di stasi, atau di komunitas-komunitas kita. Lalu yang ketiga, kita telah dibentuk dari ranting-ranting yang berbeda-beda dalam kesatuan dengan Yesus yang sama, membentuk satu keluarga. Bagi kita yang hidup berkeluarga, kita dituntut untuk bertanggung jawab membentuk tubuh keluarga kita menjadi baik dan utuh. Kita telah disatukan dalam janji perkawinan atas dasar kasih Kristus, maka seharusnya kita juga hidup dalam kasih itu di dalam keluarga kita masing-masing. Amin. Pace e bene.